Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu Inzaghi juga bilang begini, De Vrij sangat layak untuk mendapatkan istirahat selama ini, tetapi sayangnya tidak ada ruang dia untuk beristirahat karena kami membutuhkan tenaga dia karena pemain lain sedang dalam kondisi cedera. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau update beberapa kabar menarik dari klub kesayangan kita, Inter. Khususnya dari kemenangan telak kita atas juara bertahan Napoli. Berita yang pertama, catatan statistik Inter di partai tandang musim ini teman-teman. Di seluruh kompetisi, ternyata teman-teman kita sudah bertanding 10 partai tandang, menang 7 kali, seri 3 kali dan belum terkalahkan. Yang luar biasanya lagi, 6 kali clean sheet di kandang lawan. Dan selisih golnya teman-teman plus 15, gokil banget. Dan bahkan di sini dikatakan tidak ada satu tim pun di 5 liga besar Eropa yang bisa menang lebih dari 6 partai away kecuali Inter. Dan dalam hal kebobolan juga cuma Inter yang bisa kebobolannya cuma 2 teman-teman. Tidak ada tim lain yang kebobolannya lebih dikit dibandingkan Inter. Ini gue lihat-lihat ya teman-teman, sepertinya Inter tampil lebih all out, tampil lebih bagus ketika partai tandang. Mungkin bagi para pemain Inter justru lebih beban tampil di stadion sendiri ya, di hadapan puluhan ribu pendukung Inter. Lalu lanjut berita yang kedua, pemain Serie A yang paling banyak terlibat dalam gol alias total gol plus assist teman-teman. Yang paling tinggi adalah Lautaro Martinez dengan total 15, 13 gol, 2 assist. Di peringkat 2 ada Marcus Thuram dengan total 11 ya, 5 gol, 6 assist. Kemudian peringkat 3 ada Domenico Berardi dan Oliver Giroud. Gokil. Dua penyerang kita, duo partner kita ini Tula punya torehan gol dan assist paling tinggi di Serie A. Kemudian lanjut berita yang ketiga teman-teman. Dengan clean sheet-nya di partai lawan Napoli, ini berarti Yann Sommer sudah mengemas 9 clean sheet di Serie A. Yang menjadi menarik teman-teman, 9 clean sheet ini ternyata sudah melampaui total clean sheet yang dicapai Onana musim lalu. Nah, yang menjadi menarik adalah Onana musim lalu 8 kali clean sheet juga dia bukan tampil satu musim penuh ya. Karena kan kayaknya seinget gua, dia mulai bisa jadi starter di pertengahan musim lah, menggeser Handanovic. Nah, berarti kan Onana 8 kali clean sheet itu bukan satu musim, setengah musim. Tetapi begitu juga dengan Yann Sommer nih. Sekarang Yann Sommer sudah melebihi catatan Onana, 9 kali clean sheet, itu pun dalam durasi pertengahan musim. Bahkan pertengahan musim belum selesai nih, masih banyak pertandingan-pertandingan lainnya di bulan Desember. Gokil. Pertengahan tahun aja udah bisa 9 kali clean sheet. Semoga sampai dengan akhir musim bisa sampai 15 lah ya. Kemudian lanjut berita yang keempat teman-teman. Di partai lawan Napoli kita kehilangan 2 pemain Belanda ya, De Vrij dan Dumfries. Dua-duanya cedera. Wah, ini mimpi buruk banget ya, karena Bastoni sama Pavard masih cedera. Terus De Vrij tambah cedera. Berarti center back kita tinggal tersisa Jan Bisek, Acerbi, dan Darmian. Ya, untungnya Di Marco dan Carlos Augusto bisa jadi back juga sih. Semoga Pavard dan Bastoni segera kembali. Dan yang paling apa sebetulnya Dumfries juga nih. Dengan cederanya Dumfries berarti sisi kanan tinggal sisa Cuadrado. Cuadrado belum fit. Dan pemain lain yang bisa ngisi posisi Cuadrado kan Darmian. Nah, Darmian kan jadi serba salah nih. Dia harus ngisi center back karena banyak pemain yang cedera. Dan di sisi lainnya tenaga dia juga dibutuhkan untuk rotasi di wing back kanan. Aduh, semoga Darmian bisa bugar terus. Dan menurut gue kita beruntung banget sih bisa punya pemain seperti Darmian. Teman-teman, sama seperti tahun lalu, di tahun ini gue bikin kalender yang kali ini adalah kalender 2024 dengan tema Inter. Ini tema bukan sembarang tema ya. Bukan cuman ada foto-foto pemain Internya nih, tetapi ada jadwal Serie A Inter di 2024. Ini gua kasih tanda nih. Ini nggak kelihatan kali ya kalau di kamera. Ntar gua kasih gambar yang lebih zoom. Ini gua kasih tanda di jadwal pertandingan Inter. Contoh, di bulan Maret tanggal 3 ada logo Genoa, tulisannya H. Itu berarti di tanggal 3 Maret kita akan melawan Genoa di kandang sendiri, home. Kemudian 10 Maret, away melawan Bolonya. Ada logonya nih, keren banget. Lalu di bulan Februari contohnya di tanggal 11 kita akan melawan Roma. Ini ada logo Roma, ada tulisan away-nya. Gokil banget. Ini adalah kalender meja. Dan bukan cuma ada kalender meja, gue juga ada kalender dinding yang jauh lebih besar. Gokil, lebih enak lagi ngelihatnya. Tuh, mantap banget.
7 Januari, home Verona, ada logo Veronanya. Untuk harga kalender meja dengan kalender dinding sama ya, sama-sama 75.000. Tetapi kalau beli dua bukan 150.000, 125.000. Lebih hemat. Belinya di mana? Bisa beli di Tokopedia dan ada di Shopee. Linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman. Kemudian berita yang kelima teman-teman, berita yang terakhir, gue akan bacain statement-statement menarik dari para pemain dan pelatih Inter setelah pertandingan melawan Napoli. Yang pertama, dari sang pencetak gol indah, Barella, dia bilang begini: "Saya hanya bisa berterima kasih kepada rekan satu tim saya. Ini adalah momen yang sulit bagi saya, permainan terbaik saya tidak kunjung datang. Akan tetapi rekan tim selalu mempercayai saya dan gol ini adalah untuk mereka dan keluarga saya." Kemudian jurnalisnya bertanya begini, "Untuk golnya Calhanoglu, apakah itu asis Anda atau tidak? Apakah bola mengenai kaki Anda atau tidak?" Kemudian Barella menjawab begini, "Untuk gol tersebut adalah karena andil berkat tendangan dari Calhanoglu. Jika bukan karena dia yang menendang, maka tidak ada gunanya." Wih, gokil. Jawaban yang cukup diplomatis dari Barella. Kemudian ada statement juga dari Calhanoglu teman-teman. Dia bilang begini, "Kami harus mengirimkan sinyal kepada para rival setelah mereka semua meraih kemenangan sebelum pertandingan kami. Kami tidak memberikan ruang bagi individualitas Napoli karena mereka memiliki pemain yang sangat berkualitas dari sisi individu. Tahun lalu kami banyak melakukan kesalahan ketika melawan tim-tim kecil dan sulit menang ketika melawan tim besar. Dan di tahun ini kami tidak ingin mengulangi kesalahan tersebut." Lalu ada pendapat juga dari Simone Inzaghi teman-teman, pelatih terbaik di dunia. Dia bilang begini, "Kami memulai pertandingan dengan baik. Kami melawan juara Italia, tim yang sangat bagus. Setelah pertandingan saya memeluk anak-anak satu persatu. Kami membutuhkan tes dalam bentuk pertandingan yang seperti ini. Lalu di babak kedua kami menjadi penguasa lapangan. Kemenangan seperti ini membuat kami bahagia. Kami menunjukkan kekuatan sebagai sebuah tim. Kami bermain tanpa Pavard, tanpa De Vrij dan Bastoni, 3 center back utama kita. Akan tetapi Carlos Augusto yang sebelumnya sudah tidak pernah bermain sebagai center back selama 1,5 tahun, dia terakhir kali melakukannya di Serie B, dapat memerankan posisi tersebut dengan baik. Sebetulnya saya ingin memindahkan Darmian bermain sebagai wingback kanan di partai lawan Napoli karena mereka memiliki winger Georgia, Kvaratskhelia yang bermain di posisi itu, bermain dengan sangat baik dan saya tahu bahwa Darmian sulit sekali ditembus." Saat ini lanjut Simone Inzaghi, dia bilang bahwa kami ingin segera memulihkan kondisi Bastoni. Sekarang kita masih harus menunggu perkembangan cedera De Vrij dan Dumfries, tetapi ada pesimisme untuk Dumfries. Sedangkan Pavard baru akan kembali sekitar 10-15 hari ke depan. Lalu Inzaghi juga bilang begini, "De Vrij sangat layak untuk mendapatkan istirahat selama ini, tetapi sayangnya tidak ada ruang dia untuk beristirahat karena kami membutuhkan tenaga dia karena pemain lain sedang dalam kondisi cedera. Ada lebih banyak optimisme untuk kepulihan Dumfries. Walaupun kami sampai saat ini belum tahu apakah yang dia alami adalah kram atau masalah otot. Dalam waktu dekat kami akan mendapatkan kembali Bastoni di minggu ini dan di minggu berikutnya saya pikir Pavard juga sudah bisa kembali. Saya melihat keduanya berlatih dengan sangat baik. Saya tidak ingin kehilangan mereka lagi." Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Thank you. Cerewet